Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Pada tahun 2010, seorang ilmuwan di Indonesia namanya Pak Warsito Taruno itu berhasil menemukan alat untuk memindai dan mengobati masalah kanker. Penemuannya ini luar biasa dalam menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang diketahui saat ini. Ini adalah mesin terbaik untuk mengatasi masalah kanker. Sebelum berhasil digunakan untuk alat mengatasi kanker, tahun 2004 mesinnya ini juga sudah diklaim sebagai mesin pemindai 4 dimensi terbaik. Sedemikian sampai banyak sekali lembaga-lembaga dan institusi-institusi internasional menggunakannya, dari mulai Mitsubishi sampai NASA. Tetapi sayangnya, walaupun temuan ini sudah sangat berguna, sangat bermanfaat dan digunakan oleh banyak perusahaan-perusahaan yang luar biasa di seluruh dunia, pemerintah Indonesia tidak mengizinkan penjualan alat itu di Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Saya juga tidak terlalu paham kenapa pemerintah Indonesia menolak untuk memberikan izin. Yang jelas sekarang apa boleh buat, alat-alat itu sekarang dijual di Jepang, di Amerika Serikat dan lain sebagainya, dan Pak Warsito mendapatkan royalti yang sepantasnya dari negara-negara yang dimaksud. Negara-negara asing memberikan kontribusi dan memberikan penghargaan yang sangat luar biasa terhadap setiap temuan-temuan dari negara manapun. Yang sayangnya tidak bisa ditiru oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia bahkan ketika yang menemukannya adalah orang Indonesia, tidak memperhatikannya, boro-boro memperhatikannya, memberikan izin pun tidak, padahal risetnya pun sama sekali tidak dibantu. Risetnya tidak dibantu, ilmuannya tidak dihargai, ketika sudah selesai jadi pun tidak boleh dijual di Indonesia. Kan jadinya berasa pengen masuk oktagon untuk ngegebukin orang gitu. Baraya begini, cerita-cerita semacam itu adalah cerita yang lumrah, banyak sekali. Kalau kita masuk ke media-media massa, kita akan menemukan bahwa ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang diperlakukan sama seperti itu. Penduduk Indonesia itu 270 juta Baraya, banyak di antara mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang jenius, orang-orang yang super. Tetapi orang-orang itu tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat dan pemerintah. Pemerintah melarang pengujian, melarang riset, atau membiarkan riset itu terbengkalai begitu saja. Dan masyarakat Indonesia juga tidak suka dengan temuan-temuan semacam itu. Masyarakat Indonesia lebih suka nonton Gisel, lebih suka nonton Sabian. Bukan karya-karya mereka, tetapi skandal-skandal mereka. Kan jadi masalah juga. Ya ini mungkin masalah moral kita lah ya. Ya tapi apapun itu, saya juga punya cerita, dan ini adalah cerita pribadi. Saya punya kelompok belajar, punya kelompok kerja dulu ya, sekarang juga masih. Di salah satu kelompok itu ada kawan saya. Nah, si kawan itu adalah seorang penemu yang luar biasa. Masih S1, usianya masih 20-an awal, tetapi dia sudah berhasil menemukan alat untuk mengubah air menjadi bahan bakar. Jadi motor, bahan bakarnya air, bisa jalan dan sebagainya. Dia menciptakan itu. Tetapi risetnya sama sekali tidak dibiayai. Bahkan ketika riset itu dicoba di kampusnya, di universitasnya, dia ditentang habis-habisan. Beberapa dosen bikin kelompok untuk menyatakan ketidaksetujuannya dengan temuannya ini. Luar biasanya adalah bahwa temuan ini sampai menyebabkan dia tidak boleh ikutan skripsi kalau masih terlibat dalam upaya membuat alat ini, alat yang bisa mengubah air menjadi bahan bakar. Padahal ini terhadap lingkungan lebih baik, emisinya sangat rendah, dan tentu saja ini bahan bakar non-fosil, sehingga kita tidak usah menambang dari luar. Tetapi apapun ceritanya, si anak itu akhirnya stres, depresi. Saya bertemu dengan dia, dan dia sesenggukan, nangis. Dia tidak bisa berbicara banyak, saking sedihnya, saking stresnya, bahwa temuannya itu boro-boro dihargai, tetapi malah dihalang-halangi. Bahkan ketika dia mau bikin skripsi pun dilarang sebelum menghentikan proyek itu. Tidak putus arang, si teman saya itu berusaha untuk mengajukan kepada pemerintah daerah. Dan ada cerita yang lebih unik lagi. Pemerintah daerah datang, minta melihat-lihat dengan sukaria dengan ini, kemudian mengambil blueprint mesin itu, kemudian tidak pernah bertemu lagi, tidak pernah kontak lagi, lost kontak aja. Jadi setelah ngambil blueprintnya, entah bagaimana ceritanya, disimpan di sana ngapain, pemerintah itu sekarang tidak lagi mau berkomunikasi dengan teman saya si penemu ini. Ya tentu saja temuannya masih belum sempurna. Dia bilang ini kalau dijual di pasaran harganya bakal lebih mahal daripada yang seharusnya. Tapi karena ini adalah rintisan, ini awal, kalau diberikan dana riset yang lebih besar, yang lebih baik, tentu saja dia bisa mengembangkan menjadi jauh lebih baik lagi. Tetapi boro-boro dana riset.
Seperti yang saya jelaskan tadi Baraya, bahwa cerita-cerita semacam ini adalah umum di Indonesia. Kita bisa sebut saja misalkan Pak Ricky Elson, kemudian Muhammad Nur Huda, Yogi Erlangga, atau bahkan yang sudah terkemuka Pak Dr. Terawan atau Siti Fadila Supari. Itu adalah akademisi-akademisi luar biasa di Indonesia, penemu-penemu yang luar biasa yang berhasil menemukan gagasan-gagasan yang memberikan kontribusi besar terhadap peradaban dan kemajuan teknologi saat ini. Tetapi orang-orang semacam itu tidak mendapatkan penghargaan selayaknya di Indonesia. Kita nggak tahu bagaimana ceritanya, tetapi banyak sekali beredar berita bahwa alasan yang paling utama itu adalah karena pemerintah kita hanya menganggarkan sekitar 0,25% dari anggaran negara itu untuk mereka. Jadi untuk riset, untuk penemuan teknologi dan sebagainya, untuk mengembangkan teknologi itu hanya 0,25% dari belanja negara yang dialokasikannya. Kecil sekali. Itu bisa buat apa 0,25%? Dan yang lebih sedihnya lagi, 0,25% itu dibagi-bagi, dipecah lagi pada begitu banyak departemen dan litbang. Dari pecahan-pecahan itu yang digunakan untuk teknologi itu kecil sekali. Misalkan untuk teknologi komunikasi IT yang sekarang sedang berkembang di seluruh dunia itu, Indonesia hanya mengalokasikan 9%. 9% dari 0,25% anggaran untuk riset. Jadi sebagian besarnya untuk apa? Yang 0,25% itu sebagian besarnya untuk apa? Untuk penelitian-penelitian dan riset humaniora. Jadi terkait dengan agama, terkait dengan hukum gitu. Jadi di Indonesia itu ujung-ujungnya profesor-profesor, doktor-doktor Indonesia yang membahasnya adalah masalah hukum lagi, agama lagi. Jadi yang diobrolin adalah anam yarid hawas. Di mana orai di sawah. Ya itu saja, agak lebih dari itu mungkin ya. Mungkin, semoga aja tidak seperti itu. Makanya kalau kita melihat statistik di Indonesia, misalkan ya, jumlah doktor di Indonesia atau orang yang bergelar doktor itu totalnya, termasuk yang nyogok, yang apa dan sebagainya, itu 30.000 orang. Artinya itu adalah hanya 5% dari yang dimiliki oleh India. Dan dokter di Indonesia yang sebegitu sedikit pun 80%-nya adalah dokter agama, dokter ekonomi, dan dokter hukum. Sisanya yang 0, sekian barulah yang terkait dengan kesehatan dan sebagainya. Karena memang boro-boro biaya riset, biaya apa, segala hal yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan itu secara pendanaan seakan-akan dikubur, ditekan habis-habisan. Kan akhirnya kita bertanya-tanya, kenapa pemerintah sampai saat ini tidak memberikan apresiasi dan kompensasi terhadap upaya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang dimaksud itu. Saya sih melihatnya dalam beberapa hal. Yang pertama, kita ketahui bahwa politisi-politisi di Indonesia tentu saja tidak akan mendukung para peneliti-peneliti itu atas alasan karena kebanyakan atau banyak di antara politisi-politisi kita yang masuk ke dalam kategori politisi busuk. Baik itu di penegak hukum, kemudian di parlemen ataupun di pemerintahan eksekutif, itu ya kita sudah umum saja diketahui bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membangun negara, tetapi mereka berkemampuan untuk membohongi rakyat. Ya ceritanya seperti itu. Saya tidak pukul rata semuanya seperti itu ya. Toh ini sudah menjadi rahasia umum. Misalkan ini pengalaman pribadi saya ya. Kemarin lalu teman saya diundang sama seorang pejabat daerah. Nah kemudian si teman saya itu ngajak saya. Si pejabat daerah itu kurang lebih mengeluh, saya baru saja dilantik, tapi saya nggak punya ide gimana ya ini bikin ini bikin itu. Saya belum punya program yang bisa dijual ke masyarakat. Saya langsung tepok jidat ceplak. Ini kak, tapi saya ngomongnya dalam hati aja ya. Saya ngomongnya dalam hati gini, ya. Kalau nggak punya visi, kalau nggak punya ide, ngapain nyalonin diri gitu? Kalau nggak merasa nggak mampu, kenapa pengen jadi pejabat itu gitu? Tetapi emang pejabatnya memang seperti itu, dia ngeluh, saya nggak punya apa, sok atau kasih ide buat saya tuh baru dilantik kemarin, bla 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 bla. Oh, oke. Akhirnya dari cerita itu saya simpulkan bahwa pertama, pejabat-pejabat di Indonesia itu ketika menjabat, banyak di antara mereka yang tidak memiliki ide, tidak memiliki visi, tidak memiliki gambaran ke depan apa yang harus dilakukan dengan jabatan strategis yang dia punya. Kedua, pejabat-pejabat itu sangat terikat dengan partai politik yang pernah memberikan kepada dia jalan untuk mencapai kekuasaan. Jadi, saya ambil kesimpulan gini ya, mungkin salah dan semoga salah. Ketika presiden terpilih, maka si presiden itu akan membagi-bagi departemen-departemen yang ada di Indonesia atau BUMN-BUMN yang ada di Indonesia itu untuk partai-partai politik tertentu. Jadi departemen ini untuk partai politik ini, departemen ini untuk partai politik ini dan sebagainya. Terlepas apakah orang-orang yang diusung partai politik itu bermartabat atau tidak, baik atau tidak, kredibel atau tidak.
Kan seperti itu. Pejabat-pejabat di departemen yang terkait itu kebingungan ketika saya mendapatkan anggaran yang sangat besar di bidang ini faedahnya buat apa? Ini saya punya idenya kemana gitu. Akhirnya karena tidak memiliki ide, akhirnya mereka serahkan kepada orang-orang lain. Saya pernah diundang sebagai pembicara di workshop di pemerintahan daerah. Ngobrol-ngobrol kesana kesini, kesana kesini, kesana kesini. Saya cuma berbicara selama 10 menit saja, tetapi dikasih uang sekitar 1,8 juta rupiah. Wah, ini kegedean buat saya. Saya pada waktu itu bukan siapa-siapa kan, tapi dibayarnya kok gede-gede amat. Padahal saya cuma ngomongnya juga 10 menit. Nah, ternyata ngobrol-ngobrol dengan mereka panitia, si panitia itu bilang bahwa yang penting mah ini ada anggaran ini harus dihabiskan dan pelaporannya jelas. Ini untuk workshop tertentu gitu. Jadi mereka nggak punya visi, nggak punya apa. Akhirnya mereka bikin workshopnya juga unfaedah gitu, tapi itu langsung dimasukkan ke dalam pelaporan bahwa kami sudah melakukan ini itu dan sebagainya. Kalau begini terus-terusan, saya pikir seandainya Indonesia tidak pernah ada yang korupsi sekalipun, maka Indonesia akan susah maju, karena pejabat-pejabatnya tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka menjabat satu jabatan strategis tertentu. Nah, tetapi kemudian muncul lagi pertanyaan, kenapa bisa ada pejabat-pejabat yang tidak ngerti apa-apa itu bercokol di pemerintahan, bercokol sebagai pengambil kebijakan? Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini alasan yang kedua. Ternyata adalah karena orang-orang di Indonesia akan mengangkat orang-orang yang populis alih-alih orang-orang yang kredibel. Jadi pejabat-pejabat yang diangkat itu bukan karena mereka memiliki prestasi tertentu, tetapi karena mereka populer dalam satu bidang tertentu. Nah, sialnya lagi, untuk menjadi figur yang populer di Indonesia itu tidak susah-susah amat, karena orang-orang Indonesia itu suka sekali disebut miskin. Jadi eksploitasi kemiskinan Indonesia, maka Baraya akan dianggap sebagai figur yang baik. Baraya akan populer. Misalkan begini, ada kebijakan-kebijakan yang merusak Indonesia, tetapi selalu dipertahankan. Misalkan subsidi BBM yang dulu-dulu itu ya, sekarang mah nggak tahu ya. Itu ngerusak luar biasa. Saya sudah pernah jelaskan di episode ini, subsidi BBM itu ngerusak Indonesia luar biasa. Anggaran yang dikeluarkan hanya gara-gara subsidi BBM ini bukan hanya anggaran ketika kita mensubsidi, tetapi dampak yang jauh lebih besar di belakangnya. Yang pertama. Kemudian misalkan kerja permanen, bukan kerja kontrak. Nah, ini banyak sekali orang-orang Indonesia yang pengen seperti itu. Padahal itu merusak citra dan merusak ekonomi Indonesia. Nah, tetapi kalau Baraya mau populer dan Baraya pengen menjadi politisi yang sukses, Baraya cukup ngomong, cukup menjanjikan kepada orang-orang, kita akan turunkan harga BBM, kita akan turunkan harga sembako, kita akan permanenkan pekerja-pekerja dan sebagainya, hilangkan kontrak dan sebagainya. Nah, maka mereka semua akan menjadi populer. Kan gampang, akhirnya pejabat-pejabat ini tidak harus melakukan apapun, cukup menjanjikan hal-hal yang mengeksploitasi kemiskinan Indonesia, maka mereka akan menjadi populer. Bahwa mereka itu partai wong cilik, bahwa mereka itu baik dan sebagainya. Dan orang-orang Indonesia itu, misalkan ya, mereka tetap harus memperjuangkan BBM dan menganggap mereka itu miskin, harus disubsidi, harus dibantu, walaupun mereka sudah naik mobil. Mereka kemana-mana naik mobil, kesana kesini. Pas ditanya, ya bagaimana lagi rakyat itu kan ditindas, rakyat itu sengsara. Sekarang banyak sekali koruptor-koruptor di negara ini yang merampas harta rakyat. Saya menjadi miskin, naik mobil tapi ngakunya saya miskin, saya perlu subsidi, saya perlu dibantu. Jadi pikiran-pikiran orang Indonesia adalah pikiran yang tidak bersyukur, yang menganggap dirinya itu miskin. Dan karena itu eksploitasi terhadap kemiskinan itu gampang sekali terjadi di Indonesia. Misal ya, saya mohon maaf, ada partai politik di Indonesia yang ngomongnya partai wong cilik, tetapi korupsinya paling besar. Ya, saya nggak berani sebutkan partai itu partai apa ya, kan saya juga takut diciduk, tapi inisialnya adalah PDIP, yaitu inisialnya aja, saya nggak berani sebut namanya asli. Nah, itu kan yang diinginkan rakyat. Rakyat pengennya begitu kan? Rakyat pengen ada orang yang mengeksploitasi kemiskinannya, kemudian menjanjikan kemakmuran, memberikan subsidi, memberikan bantuan, ini itu. Itu kan yang selalu diinginkan, yang digaung-gaungkan oleh rakyat. Walaupun misalkan pertumbuhan ekonomi sedang tinggi-tingginya, walaupun banyak masyarakat Indonesia yang mendadak menjadi kaya, banyak orang yang akhirnya memiliki mobil, memiliki motor, kredit lancar, apa dan sebagainya, tetapi tetap saja tidak mengurangi hasrat masyarakat Indonesia untuk mengaku miskin dan meminta orang-orang untuk memberikan bantuan. Dan siapapun orang-orang yang menjanjikan akan memberikan bantuan semacam subsidi, BLT dan sebagainya, mereka lah orang-orang yang akan dipilih. Terlepas apakah janji itu akan terlaksana atau tidak, yang penting menjanjikan dan mengeksploitasi kemiskinan mereka. Nah, jadi sekarang runtutannya mulai jelas ya.
Kenapa orang-orang di Indonesia tidak menghargai para ilmuwan? Tidak ada ini karena tidak ada dana riset. Kenapa dana risetnya sangat sedikit? Karena pejabat-pejabat publik ini tidak ngerti apapun, tidak memiliki ide terkait dengan upaya untuk memajukan bangsa. Kenapa tidak ada upaya untuk memajukan bangsa? Kenapa orang-orang yang menjabat itu tidak ngerti apa-apa? Karena mereka dipilih oleh orang-orang masyarakat Indonesia yang senang mengeksploitasi kemiskinan mereka. Begitu kan? Nah, itu sudah ada runtutannya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kalau ternyata pejabat-pejabat kita adalah pejabat-pejabat yang tidak kredibel, tidak bisa atau tidak memiliki ide untuk membangun masyarakat, lalu yang selama ini menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan atau roda yudikasi atau di parlemen itu siapa? Mungkin mafia. Jadi ceritanya begini Baraya, penduduk Indonesia itu banyak sekali dan mereka mendiami sebuah wilayah yang sangat luas sekali, dan dari wilayah yang sangat luas itu sumber dayanya beragam sekali, dan wilayah yang dimaksud itu ada di wilayah yang sangat strategis untuk akses-akses ekonomi. Kan kurang lebih seperti itu. Kalau seandainya orang-orang Indonesia itu pinter, maka segala kekayaan dan potensi yang dimilikinya itu hanya akan digunakan untuk negaranya saja. Tetapi kalau masyarakat Indonesianya agak bodoh atau cupu-cupu misalkan, maka kekayaan Indonesia itu sebagian besar akan dimiliki oleh asing. Nah, kan kurang lebihnya seperti itu, logika paling dasarnya seperti itu. Bisa salah, bisa enggak, tapi silogismenya seperti itu. Nah, maka karena itu adalah urgensi sekali untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang tidak pinter-pinter amat, yang dalam tanda kutip bisa dieksploitasi. Misalkan seperti ini Baraya, di Indonesia kita memiliki tambang besi yang sangat banyak dan punya perkebunan karet yang sangat banyak. Jepang datang ke Indonesia karena sumber-sumber daya alam di Indonesia itu banyak, maka orang Jepang bikin pabrik mobil di Indonesia. Sumber dayanya dari Indonesia. Kemudian nanti yang mengerjakannya itu adalah orang-orang Indonesia. Kemudian nanti limbahnya dibuang ke Indonesia. Kemudian yang membeli produk itu juga adalah orang Indonesia. Nah, tapi yang dapat duitnya itu adalah Jepang. Loh, kok bisa gitu ya? Ya, iya bisa. Nah, itu hanya bisa terjadi dengan syarat bahwa masyarakat Indonesia itu nggak pinter-pinter amat, bisa gampang dibohongin. Orang pabriknya di Indonesia, sumber daya dari Indonesia, yang bikinnya orang Indonesia, dijualnya sama orang Indonesia, yang untungnya Jepang. Itu logikanya di mana? Tapi logika itu bisa jalan selama masyarakat Indonesia memang tidak memiliki basis pengetahuan atau basis kesadaran yang memadai. Maka sangat penting untuk negara-negara di luar sana itu untuk merecoki, menciptakan satu generasi atau begitu banyak generasi di Indonesia yang tidak melek, yang tidak berkesadaran. Nah, tetapi negara-negara yang dimaksud itu tentu saja tidak akan melakukan hal yang semacam itu karena itu terlalu memalukan. Maka mereka membutuhkan mafia-mafia. Nah, disinilah peran yang tadi itu. Si pemerintah, pejabat-pejabat yang diangkat itu, mereka belah-belah, mereka nggak ngerti apa-apa. Apa yang harus saya lakukan? Mereka nggak punya visi untuk itu. Karena nggak punya visi, maka yang menggerakkannya itu adalah, ya udah gua aja, kata si mafia-mafia. Si mafia itu bergerak dengan sangat baik, bergerak luar biasa. Mereka memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia, mereka memberikan penghidupan untuk masyarakat Indonesia. Tetapi di luar itu yang jauh lebih diuntungkan itu adalah negara-negara luar atau pihak-pihak perorangan yang mendapatkan harta kekayaan yang sangat luar biasa dari eksploitasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia. Mafia-mafia itu bergerak dari level yang paling bawah sampai korporat internasional. Maka karena si mafia itu bergerak untuk korporat-korporat asing yang sangat besar itu, yang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia, maka ketika muncul ilmuwan-ilmuwan di Indonesia yang pintar, yang akan berpotensi memajukan Indonesia, mereka harus dicegah, dihentikan, tidak boleh berkembang, tidak boleh maju. Mereka ilmuwan-ilmuwan itu hanya boleh maju di negara-negara tempat mafia-mafia itu menggantungkan hidupnya kepada orang-orang itu. Maka dari situlah akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan semuanya. Rakyat bahagia, pemerintah bahagia, mafia juga bahagia, korporat itu pun bahagia selamanya. Kasih adakah hasrat? Aduh.